Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya host yang sama, Ratu Fitri, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Dan kita bertemu kembali tentu saja dengan mengenal sosok anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar ya. Dan beliau sudah hadir bersama kami, Bapak Haji Denny Hendriardi SE dan kita berada di gedung DPD Partai Golkar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima teman-teman nih di program melekat di DPD Partai Golkar ya Pak, Kabupaten Tangerang. Betul. Alhamdulillah, ini tentu saja mengenal sosok beliau dan Komisi 1 periode pertama ya Pak. Betul. Gimana kesan-kesannya nih Pak? Alhamdulillah, sangat menarik sekali masuk di politik. Alhamdulillah, saya pertama menjadi pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Ini periode pertama. Mudah-mudahan periode kedua juga terpilih. Amin. Tentu saja ini kepercayaan yang memang begitu tinggi dari masyarakat ya. Masuk di dapil mana nih Pak? Dapil 2. Dapil 2. Dari Kecamatan Sukamulya, Kresek, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kronjo, Mauk, Sukadiri, dan Kemeri. Ada 8 kecamatan luar biasanya. Alhamdulillah. Sangat luas dapil 2 itu kecamatan. Luas ya dapil 2 ya. ya. Dan tentu saja ini memang di Komisi 1 juga termasuk mitra kerjanya juga cukup banyak ya Pak ya. Betul ya. Ada dinas pertanian sipil, inspektorat, termasuk juga dengan kecamatan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pemerintahan ya Iya, Pak ya? pemerintahan ya memang concernnya. Tapi sebelum ke beberapa program kerja, kemudian juga fungsi dari Dewan sendiri, monitoring dan lain-lain, kita ingin lebih mengenal sosok Pak Haji Denny nih terkait dengan terjun ke dunia politik. Sebelum ke dunia politik, sebelumnya background-nya apa sih Pak? Sebelumnya lebih pengusaha kali ya. Oh, lebih pengusaha. Bergerak di bidang apa tuh Pak usahanya? Limbah industri mungkin begitu kira-kira gitu. Wira swasta lah. Iya. Dan memang ikut bareng bekerja dengan kakak saya sebagai sekarang juga ketua DPD Partai Golkar. Begitu kita sama-sama kerja bareng, alhamdulillah beliau memerintahkan saya, menyuruh saya untuk menjadi calon anggota legislatif waktu tahun 2019 ya begitu. Alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah ya. Jadi memang karena awal basicnya adalah pengusaha, kemudian juga anggota keluarga juga sudah terjun terlebih dahulu ke politik begitu ya. Berarti dalam artian memang sudah ada panggilan dalam hati ya Pak? Iya begitu kira-kira. Sudah mulai tertarik dengan politik ya. Betul. Dan akhirnya kemudian mencalonkan dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat kan juga nggak mudah ya Pak? Iya, alhamdulillah. Gimana sih Pak pendekatan ke masyarakat terutama untuk juga akhirnya tertarik begitu? Iya. Pertama saya membuat tim dari beberapa kecamatan yang saya buat, terutama memang timnya itu kurang lebih dari 400 atau 500 lebih tim. Alhamdulillah masyarakat tertarik juga dengan saya karena memang saya ofensif kepada masyarakat, datang terus kita ketemu, terus kita sharing apa saja yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah kita terlalu open. Betul. Jadi apa sih yang sebetulnya masyarakat aspirasikan, butuhkan. Nah biasanya khususnya mungkin di dapil 2 ya Pak. Apa sih yang biasanya memang? Kebetulan kalau dapil 2 kan wilayahnya memang cukup luas ya. Wilayahnya juga wilayah pertanian kebanyakan. Sedikit memang sekarang udah ada berubah ke perumahan gitu ya. Tapi alhamdulillah masyarakat di dapil 2 itu sangat kompleks lah gitu kan. Banyak hal-hal yang memang sangat dibutuhkan, terutama yang pertanian dan sebagainya. Beda dengan wilayah lain. Makanya pendekatannya lebih enak dan lebih persuasif. Gitu. Nah kalau keluarga sendiri gimana nih Pak? Akhirnya dari backgroundnya pengusaha kemudian terjun ke dunia politik. Tentu saja kan pastinya membagi waktu dengan keluarga, kemudian supportnya seperti apa? Keluarga sangat support sekali, dukungannya juga luar biasa. Karena memang ya backgroundnya memang semuanya kakak saya juga sama, kakak kandung juga perempuan, waktu itu juga jadi anggota DPRD juga, memang tapi berbeda dengan partai berbeda, dia di PDIP, dan sampai sekarang memang dia tidak jadi anggota DPRD. Terus kakak ipar saya, Pak Haji Mardomli, juga anggota
mantan anggota DPRD dan ketua DPRD waktu itu dan sekarang jadi wakil bupati. Nah ini terus sama saya. Jadi sudah tidak tidak asing ya. Tidak asing kalau saya. Tidak asing kalau di politik nih terutama ya. Jadi sudah kental sekali Kental di sekali keluarga. Dan keluarga pun juga tentunya mendukung Iya, ya Pak. mendukung sekali, alhamdulillah. Dan tentu saja juga di keseharian pun juga sudah mengerti ya bagaimana mengatur waktu dengan keluarga, pekerjaan. Betul. Kalau untuk usahanya masih jalan nggak nih Pak? Usaha setelah saya menjadi anggota DPRD saya sudah off. Jadi saya fokus dengan kerjaan saya sekarang jadi saat anggota. ini ya. Betul. Jadi anggota legislatif nih, ini memang menjadi cita-cita atau memang seperti apa nih Pak? Ya kira-kira seperti cita-cita. Cita-cita dan memang tadi ya ruang lingkupnya juga sudah kental dengan gitu. Politik. Betul. Bagaimana sih Pak untuk mengajak generasi muda nih yang tentu saja juga mungkin masih mungkin ada yang apatis, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Ini kan harus ada kaderisasi ya Pak. Betul, ini sangat penting sekali nih kaderisasi dengan milenial ya gitu kan. Dan kita juga berharap karena juga saya juga ya katakanlah masih muda ya gitu kan. Saya sering sekali kumpul dengan tokoh-tokoh muda, mengajak beliau berkaitan dengan ada program apa nih buat kepemudaan begitu. Lagi sekarang banyak karang taruna kan yang KNP dan sebagainya gitu. Jadi saya sering mengajak begitu. Nah ini harus ya, jadi anak-anak muda ini jangan sampai antipati begitu ya dengan politik. Jadi harus ada regenerasi tentu saja. Terutama mungkin sasarannya juga nanti ini juga ya kaum milenial juga ya. Nah, apalagi ini sudah mulai masuk tahun politik nih Pak. Di 2023 sudah mulai menghangat ya soal politik. Bapak melihatnya seperti apa nih Pak di 2023 menjelang pemilu tahun depan? Kelihatannya khusus di dapil saya ya. Kelihatannya di dapil saya memang alhamdulillah ini sangat calon-calon juga sangat tangguh nih, lumayan juga alhamdulillah. Pak Ketua juga menyarankan kepada rekan-rekan yang jadi calon anggota legislatif tahun 2024 sangat berkompeten nih, gitu kan. Ya karena mungkin juga sangat berkompeten, ya saya juga harus berjuang dengan kata-kata dengan masyarakat biar sama-sama juga kita rangkul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Partai Golkar di dapil 2 mendapat 2 kursi. Amin. Tentu saja dengan perkuat program dan visi misi ya Pak ya di tahun 2024. Walaupun hitungannya masih cukup panjang, tapi kalau politik tuh hitungannya cepet ya Pak. Iya, betul. Tinggal beberapa bulan lagi nih, mudah-mudahan juga masyarakat sudah tahu ya 2024 ini sudah masuk ke pemilihan ya. Ada pemilu, kemudian nanti dilanjutkan juga nanti di November ya kalau tidak salah ya Pak ya. Itu sudah pemilihan untuk pilkadanya ya. November ya, betul. November ya kalau tidak salah. Ya, betul. Baik, nah ini tadi kita sudah mengenal lebih dekat ya terkait dengan keseharian, backgroundnya, kemudian juga tentunya peluang juga nih karena memang masih di periode pertama ya. Insya Allah masyarakat juga masih percaya Insya Allah di 2024 kembali masuk. Masih di Tangerang atau mau ke Insya Allah ditugaskan untuk masih di Kabupaten Tangerang. Wilayah Tangerang ya. Partai. Oke, sekarang kita mau masuk ke program kerja nih Pak. Betul. Nah ini terkait dengan Komisi 1. Mitra kerjanya tadi lebih concern ke pemerintahan ya. Sejauh ini koordinasi dengan beberapa OPD di Pemkab Tangerang seperti Alhamdulillah apa? Karena fungsi kita juga emang kontrol, pengawasan selama ini memang kita selalu menjaga dengan camat sesuai dengan tupoksi camat, kita selalu melakukan pengawasan juga dinas-dinas terkait OPD juga sama-sama juga. Jadi memang sudah berjalan begitu. Betul, ya. Nah ini kan di 3 bulan pertama, jadi masih triwulan pertama begitu. Fungsi monitoring dari Komisi 1 membagi tugas dengan anggota yang lain seperti apa nih Pak? Maksudnya dengan teman-teman di anggota Komisi 1, arahan dari ketua komisi untuk kayaknya kita kolektif sama-sama. Kita tidak ada pembagian tugas. Jadi kita sama-sama kita menjaga tugas kita sebagai fungsi kita sebagai monitoring, controlling sebagainya. Jadi nggak ada masing-masing tiap anggota membagikan tugas, tapi kita sama-sama. Iya. Nah ini yang mungkin yang masih menjadi pembicaraan terkait dengan kepegawaian. Ini juga tentu saja menjadi concern di Komisi 1 ya Pak. Bagaimana teman-teman nasib dari teman-teman honorer seperti apa sih Pak pembahasannya sejauh ini? Kaitan dengan P3K ya. P3K mungkin alhamdulillah kemarin sudah diangkat berapa
ribu ya. Iya. Cuman yang jadi masalah itu ditugaskan oleh pemerintah pusat, tetapi untuk honornya dibebankan di APBD. APBD. Itu yang jadi masalah kita kan, gitu kan. Yang masih menjadi beban begitu beban bagi APBD kita. Gitu. Dan tentunya berat ya Pak kalau misalkan dibebankan keseluruhan ya Pak. Iya, begitu. Tapi kita juga senang juga kalau memang honor diangkat jadi P3K gitu kan gitu. Tapi ya beban itunya yang membuat beban pemerintah daerah gitu. Otomatis belanja pegawainya besar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu yang memang masih menunggu arahan. Menunggu arahan ya. Nah, ini tentunya juga jumlahnya kan nggak sedikit ya Pak. Kemarin Kabupaten Tangerang cukup banyak juga untuk diangkat. Terutama mungkin yang tenaga pengajar dan medis, kesehatan tenaga kesehatan ya. Nah, ini tentunya masih menunggu arahan dari pusat. Pusat mungkin. Nah, ini tentunya masih menunggu kabar ya, baik ya Pak. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada perubahan lah. Ada solusi juga betul, ya. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa bersabar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, ya. amin. Nah, kemudian dari segi tadi ya kepegawaian, kemudian Kabupaten Tangerang kita ketahui juga ini kan salah satu kawasan industri. Betul. Dari segi investasi pun juga tentunya terus tumbuh, apalagi pasca pandemi ya Pak Betul. ya. Seperti apa sih Pak melihat potensi iklim investasi? Kalau melihat iklim investasinya mudah-mudahan sih masih bertahan seperti dulu lah. Tetapi melihat kondisi industri sekarang kan sudah banyak berubah ke arah sana, ke arah Jawa gitu kan. Kabupaten Tangerang sudah mulai tertinggal dengan industri yang besar. Ya mudah-mudahan ya UMKM kita keluarkan kembali. Ya mudah-mudahan membantu lah UMKM gitu. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya UMKM jadi banyak perusahaan yang sudah collab dan banyak juga buruh yang menjadi menganggur dengan adanya program dari pemerintah daerah untuk membuka UMKM. Ya mudah-mudahan itu menjadi solusi. Betul. Walaupun sebetulnya bukan kewenangan di Komisi 1 begitu betul, ya. Koordinasinya seperti apa nih Pak? Ini kan mungkin tentunya dengan lintas komisi dengan OPD yang lain itu gitu. kan kalau di perusahaan dengan komisi 4 ya kalau salah. Ya, kita sama-sama koordinasi lah dengan komisi yang lain untuk kaitan dengan perkembangan industri di Kabupaten Tangerang. Betul, agar investasi pun juga bangkit begitu ya. Terutama ini tidak lagi mengandalkan sektor-sektor yang tadi UMKM juga bisa kembali bangkit ya. Jadi banyak yang mungkin kemarin kena imbas PHK, ini bisa membuka usahanya sendiri begitu ya, untuk memperkecil termasuk juga tenaga kerja ya Pak ya. Betul. Ini bisa mengurangi angka pengangguran juga di Kabupaten Tangerang. Kemudian terkait juga dengan pendudukan dan lain-lain ini juga masih masuk di mitra kerja ya dengan Pak? KTP ini yang sering banyak masalah. Juga kami juga di Komisi 1 sering menanyakan itu kepada OPD terkait, apakah dengan memang kenapa sih gitu kan agak sulit untuk pembuatan KTP, apakah dari belangkonya atau apa kan. Terkesan memang banyak di belangko KTP yang sulit gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat juga jangan sampai kepada daerah mempersulit untuk pengadaan belangko KTP. Yang masalahnya itu. Ya kalau bisa karena sekarang itu di satu pintu di Dinas Dukcapil, kalau bisa sekarang dibuat di UPT di tiap kecamatan untuk membantu. Jadi tidak langsung ke jauh-jauh langsung ke dinas itu, ya. Gitu. Baik. Itu caranya. Termasuk juga mungkin meningkatkan lagi untuk KTP digitalnya ya Betul, Pak ya. Sekarang ada program untuk KTP digital. KTP digital. Jadi ini juga untuk memudahkan yang mungkin belum punya KTP secara fisik ya. Nah, ini juga bisa itu program yang baru digital. Program baru ya. Jadi sudah meminimalisir juga ya Pak. Jadi penggunaan fisik tadi ya. Mudah-mudahan ini tadi disampaikan bahwa belangkonya ini mudah-mudahan juga tersedia. Apalagi kan jumlah wilayahnya juga luas ya Pak ya. Dan mudah-mudahan target untuk perekamannya juga bisa rampung karena kan mengejar untuk pemilu juga ya. Pemilu juga betul. Nah, ini juga kan sayang nih, satu suara kan penting banget ya Pak. Satu suara penting sekali. Jadi mudah-mudahan yang 17 tahun pun juga sudah bisa terekam ya Pak ya. Betul, ya. Jadi biar tidak hilang begitu hak pilihnya. Hak pilihnya betul. Nah, ini kayak kembali ke Pak Denny nih kesehariannya. Biasanya kesibukannya selain di Dewan, mengisi waktu luang seperti apa nih Pak? Ada hobi khusus nggak sih di Pak? hari libur
Sabtu Minggu mungkin kita di rumah dan bertemu konstituen. Nah, itu waktunya di situ. Jadi tidak mesti harus reses saja ya Pak ya? Oh enggak, kita buka di hari Rumah libur. selalu terbuka ya Iya, Pak ya? bisa dengan keluarga di hari Minggu, tapi bisa juga ketemu konstituen di hari Minggu. Konstituen ya. Biasanya nih setelah ketemu konstituen ya pada saat reses atau mungkin juga pada saat kunjungan ke rumah, apa sih yang bisa diaspirasikan Pak? Iya, biasanya banyak yang aspirasi dari masyarakat yang terkait dengan pembangunan lah. Infrastruktur, tanah bersih dan sebagainya itu. Bagaimana memberikan pemahaman nih Pak? Biasanya kan memang ada skala prioritas ya untuk pembangunan. Kemudian juga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang sebetulnya bukan masuk ke ranah kabupaten, misalnya ke provinsi. Seperti apa sih Pak? Koordinasi saja sebenarnya dengan provinsi. Tapi memang ya itu terkadang memang masyarakat kan karena begini, begitu sekarang kita reses, sebelum kita bertemu dengan konstituen, aspirasi sekarang besok harus realisasi kan gitu. Nah itulah kita harus kasih pemahaman gitu kan, bahwa reses sekarang buat anggaran tahun 2000 sekian, 2000 ke depan lah gitu kan begitu. Dia tidak langsung realisasi sekarang gitu ya. Tapi biasanya memang masih terkait dengan infrastruktur ya Pak ya? Betul. Jalan dan lain-lain. Nah ini kan juga memang tadi ya ada kewenangan masing-masing wilayah, kemudian juga ada skala prioritas. Namun tidak terlepas dari infrastruktur biasanya. Tenaga kerja seperti apa? Masih suka diaspirasikan? Ya, tenaga kerja juga masih bisa diaspirasikan. Kesehatan jadi kan? Kesehatan juga sama. Oke, tapi ini tentu saja ini sudah baik begitu apresiasi juga untuk pemerintah Kabupaten Tangerang ya yang juga sudah lebih maju. Nah kalau soal macet gimana nih Pak? Kalau macet masih suka dikeluhkan nggak nih Pak? Ada juga. Memang kalau wilayah Baraja dengan sampai ke Resek masih dikeluhkan juga ada. Cuman sekarang kan sudah ada jalan lingkar, alhamdulillah nggak terlalu macet lah gitu ya. Nanti kan juga ada pembangunan-pembangunan yang mudah-mudahan segera rampung ya, walaupun programnya multi years, nanti mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya Pak untuk permasalahan macet juga di Kabupaten Tangerang. Nah ini tadi kesehariannya aspirasi, ketemu dengan beberapa konstituen begitu. Nah terkait dengan salah satu fungsi di Dewan juga adalah penganggaran. Nah di 2023 seperti apa sih Pak? Anggaran kita fokus di sama juga, infrastruktur juga sama. Terus anggaran yang lain juga sama, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan 2023 juga anggarannya prioritas lah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi tidak terlalu banyak silpa dan sebagainya. Yang mudah-mudahan terserap dengan maksimal ya. Apalagi di 2023 mungkin kalau 2 tahun yang lalu fokusnya ke kesehatan gitu ya. Betul. Karena saat pandemi. Kalau kali ini mungkin di 2023 sudah pemulihan ekonomi. Pemulihan kembali kepada infrastruktur. Nah, ini mudah-mudahan juga kembali bangkit, investasi tumbuh, PAD juga meningkat ya. Dan tentu saja dari hasil PAD dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan ya, Pak. Tahun 2023 PAD-nya meningkat dari 3 triliun kalau targetnya nih Pak ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah kalau berkaca dari 2022 tadi sempat disampaikan, mudah-mudahan OPD pun juga bisa menyerap anggaran secara maksimal. Apa sih Pak catatan mungkin bagi mitra kerja begitu di 2023 agar tadi ya tidak ada silpa? Kalaupun silpa itu sebetulnya baik ya Pak, tapi kalau kebanyakan itu tidak maksimal ya Pak. Sebenarnya catatannya sedikit saja sih ya. Kalau memang ya mungkin kalau di pemerintahan juga tidak terlalu banyak sih kalau silpa. Kalau mungkin di kegiatan fisik termasuk mungkin pembangunan ya banyak yang silpa. Tapi kalau hal yang lain kalau di pemerintahan kayaknya tidak terlalu banyak untuk silpa. Alhamdulillah terserap sih. Terserap ya. Jadi kalaupun ada lebih itu kan istilahnya penghematan, meminimalisasi juga. Jadi nanti bisa dialokasikan dengan pembangunan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi di 2022 kemarin, 2023. Tidak terasa nih, sudah hampir 20 menit nih Pak. Terima kasih. Pesan apa nih Pak terakhir mungkin sebagai closing statement, tentu saja di tahun politik, apa yang ingin disampaikan juga nih untuk konstituen terutama ya masyarakat Kabupaten Tangerang. Silakan Pak. Pesan saya kepada masyarakat khususnya mungkin Dapil 2 dari Sukamulya sampai Sukadiri, ya saya berharap
mudah-mudahan Dapil 2 khususnya masyarakatnya makmur, sejahtera, dan umumnya buat Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang cukup maju, bersahaja, dan sesuai dengan motonya Tangerang Gemilang. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya nih Pak Haji Deni Hendriardi SE, anggota Komisi 1 di DPRD Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, lancar juga ibadah puasanya Amin, Bapak. Insya Allah. Insya Allah, dan tentu Terima saja kasih, juga terima salam kasih. untuk seluruh keluarga dan konstituen Amin, ya di insya Dapil Allah. 2. Dan pemirsa, senang sekali sudah di 20 menit ya, tentu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.